kita mengetahui strategi saluran distribusi, ada baiknya kita mengetahui apa itu distribusi. Distribusi adalah kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dari produsen ke pembeli sesuai dengan kebutuhan. Kemudian dalam distribusi adanya perantara pemasaran, di mana perantara pemasaran ini yaitu sebagai penghubung antara produsen dan konsumen. Kemudian ada beberapa manfaat perantara. Yang pertama yaitu banyak produsen yang mengalami kekurangan sumber daya finansial sehingga membutuhkan pihak lain dalam melakukan kegiatan distribusi, di mana di sini bisa mengurangi tugas para produsen dalam kegiatan distribusinya untuk mengantar barang ke konsumen. Yang kedua yaitu efisien dalam membuat produk tersedia secara luas dan mudah diperoleh pasar sasaran, di mana dengan adanya perantara ini juga dapat membantu menyediakan beberapa peralatan untuk membantu produsen dalam mengantarkan barang atau produk ke konsumen. Kemudian perantara juga menyediakan beberapa alat transportasi sehingga bisa meringankan beban para produsen. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan saluran. Yang pertama ada pertimbangan pasar, kemudian pertimbangan barang, kemudian pertimbangan perusahaan, dan keempat yaitu pertimbangan perantara. Kemudian ada beberapa fungsi distribusi, yaitu ada fungsi informasi, promosi, negosiasi, pemesanan, pembiayaan, penanggungan risiko, pemilikan fisik, pembayaran, dan fungsi hak milik. Selain itu, fungsi distribusi juga sebagai media transportasi antara barang produksi dan pembeli. Kemudian, dalam strategi saluran distribusi memiliki dua aspek strategi distribusi, di mana aspek yang pertama yaitu menetapkan tempat di mana produk ditawarkan kepada pelanggan dan calon pelanggan, di mana aspek pertama ini meliputi kemudahan, ketampakan, kenyamanan, dan kultural. Aspek yang kedua yaitu mengarahkan produk yang memungkinkan produk tersebut diperoleh konsumen untuk memuaskan kebutuhannya, di mana aspek yang kedua ini meliputi ketersediaan produk sesuai kebutuhan pembeli, ketepatan dan konsistensi penyerahan produk, dan kualitas pelaksanaan tugas-tugas distribusi. Dalam strategi saluran distribusi memiliki beberapa cakupan. Cakupan yang pertama yaitu ada intensif, kemudian yang kedua ada eksklusif, dan yang ketiga ada selektif. Di mana cakupan intensif ini yaitu produsen bisa menempatkan beberapa produknya di berbagai gerai atau outlet yang bisa dilibatkan. Produk yang disediakan ini berupa produksi massal. Terus kemudian ada eksklusif, di mana produsen menempatkan produknya di gerai atau di outlet tertentu yang biasanya produsen hanya menunjukkan satu perantara khusus, biasanya untuk produk-produk yang bernilai eksklusif. Kemudian cakupan yang ketiga yaitu selektif, di mana produsen bisa menempatkan produknya pada gerai atau outlet yang tidak sebanyak distribusi intensif, tetapi lebih banyak dari distribusi eksklusif. Ada 3 strategi distribusi. Yang pertama ada direct shipment, di mana direct shipment ini merupakan pelayanan point to the point dengan menghilangkan fasilitas antara gudang dan distribusi center, di mana meliputi barang yang mudah rusak, barang dengan volume besar, dan produk spesial. Kemudian yang kedua ada warehousing, di mana warehousing ini merupakan produk disimpan terlebih dahulu di gudang sebelum dikirim ke toko. Kandidat warehousing ini meliputi barang yang tahan lama, barang dengan volume besar, dan produk dengan resiko tinggi. Yang ketiga, cross-docking. Cross-docking merupakan proses memindahkan produk langsung ke dermaga atau tempat tanpa penyimpanan sementara, di mana kandidatnya adalah item musiman, barang-barang promosi, dan item dengan volume tinggi. Jadi dapat disimpulkan bahwa saluran distribusi ini merupakan proses penting dalam pemasaran karena menjadi penghubung antara produsen dan konsumen. Dan hanya ini penjelasan saya tentang strategi saluran distribusi. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat.